Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi baru mengenai ruang hasil kali dalam. Kalau di sebelumnya, pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai ruang vektor. Kemudian, kita juga mengenal salah satu operasi dot product. Semisal di sini kita memiliki vektor U, misalkan vektor U di sini, memiliki anggotanya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya. Kemudian kita memiliki vektor V, ya, di mana anggotanya adalah V1, V2, V3, dan seterusnya hingga Vn. Maka dot product dari vektor U dengan vektor V ini adalah operasi dari U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 dikali V3 dan seterusnya, hingga UN dikali Vn. Nah, bentuk perkalian dot product ini memiliki notasi umum yang kita sebut sebagai hasil kali dalam, di mana notasinya adalah U, V ini sama aja dengan vektor U dot product dengan vektor V. Atau secara operasi adalah sama seperti yang di atas, yaitu U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai ruang hasil kali dalam. Oke, misal kita di sini punya suatu ruang vektor, misalkan suatu ruang vektor adalah vektor A, ini adalah suatu ruang vektor. Kita katakan ini adalah suatu ruang vektor, kemudian kita memiliki vektor U dan vektor V, ya, di mana vektor U dan vektor V ini adalah anggota dari vektor A. Tadi, maka notasi seperti ini dinamakan sebagai hasil kali dalam. Hasil kali dalam. Di mana tadi kita ketahui secara pengoperasian seperti operasi pada dot product. Nah, di sini ruang hasil kali dalam akan memenuhi jika keempat aksioma berikut ini harus terpenuhi. Apa saja empat aksioma ini? Empat aksioma ini yang pertama adalah sifat simetris. Simetris ini seperti apa? Misalkan tadi kita punya hasil kali dalam vektor U dengan vektor V, maka akan sama dengan hasil kali dalam vektor V dengan vektor U. Ini aksioma yang pertama kita sebut sebagai sifat simetris. Kemudian yang kedua adalah aditivitas. Aksioma aditivitas. Di mana misal di sini kita punya vektor U ditambah vektor V dot product dengan vektor W, ya, maka akan diperoleh hasil kali dalam dari vektor U dengan vektor W dijumlahkan dengan hasil kali dalam vektor V dengan vektor W. Ini adalah sifat aditivitas. Ini aksioma yang kedua. Kemudian aksioma yang ketiga adalah sifat homogenitas. Homogenitas. Homogenitas ini sifatnya adalah hasil kali dalam perkalian skalar, ya. Kita memiliki suatu K di sini, misalkan K ini adalah elemen bilangan real, maka K dikali U hasil kali dalam dengan V ini akan sama dengan K dikalikan dengan hasil kali dalam vektor U dengan vektor V. Ya. Ini kita sebut sebagai sifat homogenitas. Kemudian aksioma yang keempat adalah sifat
positivitas. Ya, di mana dot product antara hasil kali dalam vektor U dengan vektor U ini lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U. Dan hasil kali dalam vektor U dengan vektor U akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U ini sama dengan 0. Maka ini adalah sifat positivitas. Nah, suatu orang vektor akan memenuhi hasil kali dalam jika keempat vektor ini, jika keempat aksioma ini terpenuhi. Ya, maka kita harus mengecek keempat aksioma ini. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka bukan dikatakan sebagai ruang hasil kali dalam. Ya, oke. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal untuk memahami dari teorema ini, keempat aksioma ini. Oke. Contoh yang pertama. Misal di sini diberikan suatu himpunan, misalkan kita punya suatu himpunan vektor Euclid R2, kemudian di mana dengan definisi operasi hasil kali dalamnya ya, untuk setiap vektor U di sini katanya adalah U1, U2, kemudian vektor V-nya itu sama dengan V1, V2 ya, dalam R2 didefinisikan bahwa hasil kali dalam U dan V ini sama dengan U1 dot V1 ditambah 2 dikali U2 V2. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah R2 dengan definisi hasil kali dalam ini merupakan ruang hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam. Maka kita harus membuktikan dengan keempat aksioma ini. Oke. Sekarang kita buktikan untuk aksioma yang pertama. Aksioma yang pertama yang simetris. Aksioma simetris tadi kita ketahui bahwa hasil kali dalam vektor U dengan vektor V ini sama dengan hasil kali dalam vektor V dengan vektor U. Ya. Nah, kita memiliki, kita definisikan pada soal tadi bahwa hasil kali dalam U dengan V itu sama dengan U1 dot V1 ditambah 2 U2 dot V2. Kita ingin membuktikan bahwa apakah hasil kali dalam U dengan V akan sama dengan hasil kali dalam V dengan U, ya, di mana di sini merupakan aksioma simetri, maka kita buktikan saja bahwa vektor V, ya, hasil kali dalam vektor V dengan vektor U, berarti sama aja dengan V1 dot, ya. Kalau tadi kita punya hasil kali dalam U dengan V di sini, ya. U dengan V di sini adalah maka U1 dot V1, maka untuk hasil kali dalam V dengan U yaitu V1 dikali U1. Kemudian kalau hasil kali dalam U dengan V adalah 2 dikali U2 dot V2, maka di sini kita tuliskan adalah 2 dikali V2 dot U2. Atau
hasil perkalian dari V1 dikalikan dengan U1 itu sama aja dengan U1 dot V1. Kalau kita balik juga akan sama hasilnya. Begitu juga dengan 2 dikali, saya tuliskan U2 dot V2 juga akan sama hasilnya dengan 2 dikali V2 dan U2. Sehingga kita bisa peroleh bahwa hasil kali dalam UV akan sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Sehingga terpenuhilah aksioma yang pertama, yaitu sifat simetris. Baik, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua atau aksioma yang kedua adalah aksioma aditivitas. Aditivitas. Kita ingin membuktikan bahwa nanti hasil kali dalam U plus V dengan W itu akan sama dengan hasil kali dalam U vektor U dengan vektor W ditambah dengan hasil kali dalam V dengan W. Ini kita akan buktikan apakah memenuhi aksioma ini. Tinggal kita lakukan operasi perhitungan satu-satu. Yang pertama kita hitung terlebih dahulu U plus V. Ya. Yang pertama U plus V. Ya. U plus V berarti di sini kita punya yaitu U1, U2 kita jumlahkan dengan V1 dengan V2. Atau kita bisa peroleh berarti U1 ditambah V1, U2 ditambah dengan V2. Maka ini adalah penjumlahan dari U plus V. Nah, sekarang kita hitung hasil kali dalamnya. Ya. Nah, ini, kita udah dapat U plus V. Sekarang kita hitung hasil kali dalamnya. Atau operasi dot product. Ya. Sehingga operasi yang kedua yang kita hitung adalah hasil kali dalam U plus V dengan W. Kita sudah punya U plus V-nya adalah ini. Sekarang kita dot product-kan dengan vektor W. Sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah berarti U1 plus V1 kan kita kali dengan W1 ya. Kemudian nah di sini kita harus konsisten dengan definisi pada soal untuk hasil kali dalam ya. Kalau tadi hasil kali dalam U dengan V adalah U1 dot V1 ditambah 2 dikali U2 dot V2, maka di sini juga kita tuliskan adalah 2 dikali. Nah, yang bertindak sebagai U di sini adalah U plus V ya, yang dioperasi di awal. Maksud saya ini kan kita punya operasi di awal adalah definisinya adalah U dot product dengan V, yaitu U1 V1 2 U2 V2. Nah, sekarang kita punya U plus V dengan W. Ya. Maka secara definisi di sini untuk soal yang diketahui harus konsisten juga ya. Sehingga kita bisa tuliskan nilainya adalah 2 dikali U2 plus V2-nya ya, di dot product-kan dengan W2 berarti. Oke, atau kita sederhanakan lagi ya sama aja berarti U1 dikali W1, U1 W1, V1 W1 ditambah V1 W1 ditambah 2 dikali U2 W2 ditambah 2 dikali V2 W2. Ya, perkalian seperti biasa. Nah, sekarang di sini kita sudah memiliki hasil kali dalam U plus V dengan vektor W. Oke, sekarang kita akan membuktikan apakah ini hasilnya akan sama dengan dot product U dengan W dijumlahkan dengan dot product V dengan W. Maka kita buktikan satu-satu. Kita cek dulu dot product U dengan W. Dot product U dengan W, maka kita memiliki di sini adalah berarti U1 dot W1
ditambah 2 dikali, harus konsisten ya dengan definisi pada soal, U2 dikali W2. Ini adalah hasil kali dalam U dengan W. Sekarang hasil kali dalam V dengan W-nya. Berarti sama aja seperti di atas, kita tuliskan V1, W1 plus 2, V2, W2. Sekarang kita jumlahkan kedua hasil operasi ini. Ya. Maka artinya hasil kali dalam U dengan W dijumlahkan dengan hasil kali dalam V dengan W, itu bisa kita tuliskan adalah U1, saya kasih tanda kurung aja biar enak kelihatannya ya. U1 W1 ditambah 2 U2 W2. Kita jumlahkan dengan V1 W1 ditambah 2 V2 W2. Atau bisa saja saya tuliskan seperti ini, U1 W1 ditambah 2 U2 W2 ya, ditambah dengan V1 W1 ditambah 2 V2 W2. Nah, sekarang kita ingin buktikan apakah ini hasilnya sama dengan operasi yang di atas ini ya. Apakah sama? Sekarang kita cek satu-satu. Oke. Di sini U1 plus U1 dot W1, U1 W1 ada, ditambah dengan V1 W1, ditambah dengan V1 W1, ditambah dengan 2 U2 W2, 2 U2 W2 ada di sini, ditambah dengan 2 V2 W2, sama juga ada di sini. Ya. Sehingga karena hasilnya sama, ya artinya kita peroleh hasil dari hasil kali dalam U plus V dengan W ternyata sama dengan operasi penjumlahan hasil kali dalam U dengan W dengan V dan W. Karena ini sama, sehingga terpenuhilah aksioma yang kedua, yaitu sifat aditivitas. Oke, ini baru aksioma kedua. Sekarang kita masuk ke aksioma yang ketiga. Aksioma ketiga di sini adalah homogenitas. Homogenitas apakah terpenuhi? Maka kita uji untuk yang aksioma yang ketiga, yaitu homogenitas. Di sini untuk homogenitas, ya, bahwa harus terpenuhi skalar dari K dengan vektor U, hasil kali dalam dengan V akan sama dengan skalar K dikali dengan hasil kali dalam U dengan V. Oke, yang pertama kita hitung dulu. Kita ketahui bahwa kalau hasil perkalian skalar dengan suatu vektor, ya misalkan kita uji yang ini ya, kita cek yang ini. Harusnya masih ingat ya, bahwa kalau misalkan saya punya K di sini dikalikan dengan kalau kita hitung yang pertama aja dulu deh ya. Kita hitung yang pertama biar konsisten, enak aja deh. Yang ini dulu kita hitung ya, supaya lebih gampang. Urutannya yang pertama, kita hitung dulu nilai K dikali dengan U, hasil kali dalam dengan vektor V. Kita ketahui bahwa K dikalikan dengan vektor U ini sama aja dengan K dikali dengan anggotanya kan vektor U adalah U1 dan U2 kan. Maka di sini kita bisa tuliskan adalah K dikali U1, K dikali U2. Ini adalah hasil operasi perkalian skalar dengan vektor. Nah sekarang hasil dari ini kita dot produkkan dengan vektor V, yaitu berarti dengan vektor V. Hasil kali dalam atau dot product. Sehingga akan kita peroleh, ya, atau saya bisa tuliskan di sini bahwa
Ini adalah hasil kali dalam antara KU1, KU2 dengan faktor V ya, di mana V kan di sini adalah V1, V2. Ini kan ya, saya tuliskan biar clear lah. Nah, sekarang dot produknya berarti adalah kita peroleh di sini sama aja dengan saya kasih tanda kurung ya, KU1 dikalikan dengan V1 ditambah ya. Ini secara definisi saya tulis lagi di sini ya. Ya, kita ketahui di definisi awal adalah kita memiliki hasil kali dalamnya itu sama dengan U1 dot V1 ditambah 2 U2 V2 ya. Sepakat ya, ini yang kita akan gunakan terus pada soal. Sehingga di sini juga harus sama, konsisten ya. Artinya sama aja ya. Si U yang ada di sini adalah KU yang ini. V yang ada di sini adalah V yang ada di sini ya. Sehingga anggota-anggotanya juga harus sama. Nah, sedangkan KU ini anggotanya adalah KU1 dengan KU2 ya. Sedangkan V anggotanya adalah V1 dan V2. Maka sama aja ya, hasil kali dalamnya atau dot product kan nanti akan sama. Yaitu di sini kalau secara definisi kan U1 kali V1. Maka U1 yang ada di sini adalah si KU1 ya. Kemudian V1-nya sama di sini V1. Nah, sekarang dijumlahkan dengan 2 dikali dengan U2. U2 adalah KU2. Maka kita tuliskan di sini adalah 2 dikali KU2 dikalikan dengan V2. Oke, nah sekarang sudah ketemu hasil apa namanya kali dalam antara KU dengan V-nya. Yaitu kita punya yang ini. Saya share warna hijau ini ya. Ini adalah hasil kali dalam. Nah, sekarang kita buktikan apakah sama dengan yang ini. Maka kita hitung ya. U dot V-nya satu-satu deh ya, saya hitung. U dot V, sorry ya, hasil kali dalam U dengan V itu kan kita ketahui adalah U1 V1 ditambah dengan 2 U2 V2. Maka kalau kita kalikan skalar dengan K ya sama aja, saya bisa tuliskan adalah K dikali U1 V1 ditambah K dikali 2 U2 V2. Sepakat ya, seperti itu ya. Sekarang kita bandingkan hasil yang ini, yang saya arsir hijau ini, apakah sama dengan yang ada di sini. Ya, sekarang kita cek. KU1 dikali V1, KU1 dikali V1. Sama aja. 2 KU2 V2, 2 KU2 V2. Sama aja ya. Maka hasilnya sama. Kalau saya tuliskan lagi di sini adalah KU1 V1 ditambah 2 KU2 V2. Maka ini hasilnya sama. Sehingga terpenuhilah aksioma homogenitas yang ketiga. Oke, sudah terpenuhi aksioma 1, 2, dan 3. Kita masih ada aksioma yang keempat, yaitu aksioma positivitas. Aksioma yang keempat adalah positivitas. Di mana aksioma ini berbunyi adalah hasil kali dalam vektor U dengan vektor U, atau dot produk antara vektor U dengan vektor U lebih besar sama dengan 0. Ya. Untuk setiap U-nya adalah elemen dari R2, ya kan ya. Ini untuk setiap vektor U adalah elemen dari R2. Dan harus terpenuhi juga. Dan hasil dalam vektor U dengan vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U-nya ini adalah bernilai 0. Ya. Oke, sekarang kita tuliskan. Hasil kali dalam vektor U dengan vektor U, maka kita bisa tuliskan di sini yang berarti adalah U1 dot U1 ditambah 2 dikali
Berarti di sini adalah U2 dot U2. Kan secara definisi tadi masih sama kita gunakan di soal ya. Maka di sini saya bisa tuliskan berarti U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat. Maka ini adalah operasi dari hasil kali dalam vektor U dengan vektor U. Oke, sekarang sekarang kita sudah punya ini. Apakah memenuhi untuk definisi yang pertama, nih yang saya arsir kuning. Maaf, saya arsir kuning ini apakah memenuhi, maka kita tes. U1 kuadrat, ya, U1 kuadrat, U1 kuadrat, ini pasti akan hasilnya lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena bentuk operasi kuadrat itu akan menghasilkan nilai positif atau sama dengan 0. Maka di sini U1 kuadrat akan memiliki hasil lebih besar sama dengan 0. Dan U2 kuadrat juga demikian, akan hasilnya lebih besar daripada 0. Sehingga kalau U1 kuadrat dan U2 kuadratnya lebih besar sama dengan 0 hasilnya, maka pun sama akan terjadi U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat ini akan juga hasilnya lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka ini definisi yang pertama sudah terpenuhi. Oke, untuk yang ini. Sekarang kita cek untuk yang kedua. Apakah hasilnya sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U-nya itu adalah 0. Nah, sekarang kita tes. Tadi kita punya hasil kali dalam U dengan U adalah U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat. Apakah ini hasilnya akan sama dengan 0? Ya, jika dan hanya jika anggota U-nya yaitu U1 sama dengan U2 ini sama dengan 0. Kita uji apakah iya. Kita ketahui bahwa hasil U1 kuadrat ya, U1 kuadrat ini akan sama dengan 0 jika U1-nya 0. U1-nya 0, maka U1 kuadrat. Oke, di sini ya biar mudahnya begini aja. Apakah bagaimana operasi ini bisa menghasilkan nilai 0? Maka kita akan sepakat bahwa akan menghasilkan 0 jika nilai U1 kuadratnya 0, kemudian 2U2 kuadratnya juga 0, sehingga 0 plus 0 akan sama dengan 0. Sepakat ya? Oke, sekarang kita cek. Kalau U1 kuadratnya sama dengan 0, ini akan kita peroleh jika nilai U1-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian 2U2 kuadrat ini akan sama dengan 0 juga jika U2-nya juga sama dengan 0. Artinya operasi ini akan terpenuhi ya, U1 kuadrat ditambah 2U kuadrat sama dengan 0 jika semua anggota si U ya, yaitu U1 dan U2 ini nilainya adalah 0 kedua-duanya. Maka terpenuhilah definisi bahwa hasil kali dalam vektor U dengan vektor U akan sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U-nya itu sama dengan 0 atau semuanya U1, anggotanya U1 dan U2 sama dengan 0. Maka terpenuhilah aksioma positivitas. Sehingga di sini jawabannya adalah bahwa karena keempat aksioma ini terpenuhi, maka R2 ya, R2 di sini akan memenuhi definisi hasil kali dalam ini, yaitu merupakan ruang hasil kali dalam. Maka di sini jawabannya adalah iya. Oke, karena keempat aksiomanya terpenuhi. Oke, kita coba satu contoh soal lagi ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini
kita diberikan suatu himpunan vektor R2 ya. Dengan definisi operasi hasil kali dalamnya ya, untuk setiap vektor U-nya sama ya, U1, U2, kemudian V-nya juga sama ya, V1 dan V2 ya. Ini semua berada di dalam R2 ya. Didefinisikan ya, hasil kali dalam U dengan V ini sama dengan U1.V1 min U2.V2. Di sini kita ingin membuktikan apakah R2 ini ya, dengan definisi hasil kali dalam yang ada di sini ya, merupakan ruang hasil kali dalam. Maka kita seperti tadi, kita akan membuktikan di masing-masing aksioma. Sekarang kita cek untuk aksioma yang pertama ya, aksioma simetris. Aksioma simetris bahwa perkalian U, hasil kali dalam U dengan V akan sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Untuk U, kita cek dulu. U dengan V, hasil kali dalamnya adalah U1V1 min U2V2. Kalau V dengan U, apakah sama V dengan U? Nah, kita balik saja kan ya. V1.U1 min V2.U2. Ini sama aja dengan U1.V1 kan. Maka V2 kali U2 juga akan sama, hasilnya adalah U2V2. Sehingga hasilnya akan sama. Maka terpenuhilah aksioma yang pertama, yaitu aksioma simetris. Oke, sekarang kita lanjut aksioma yang kedua, yaitu aksioma aditivitas. Aditivitas. Apakah terpenuhi? Kita ingin buktikan tadi U plus V dot produk dengan W, apakah akan sama dengan U, W hasil kali dalamnya dengan W dengan W. Kalau ini cara pengecekannya hitung satu-satu saja ya, langkah-langkahnya hitung satu-satu. Kita coba uji yang ini dulu. Oke. Langkah pertama adalah U plus V dulu. U plus V. U plus V itu apa sih? Ya sama. Tadi kita udah juga hitung sama-sama. Kurang lebih soalnya sama. Maka akan ketemu nilainya adalah, kan U itu adalah U1 dengan U2 ya. Kita jumlahkan dengan V1 dan V2. Maka operasi penjumlahannya adalah U1 plus V1, U2 plus V2. Nah, sekarang di sini kita operasikan hasil kali dalamnya dengan W. Nah, kita akan peroleh yang ini, kita hasil kali dalamkan atau dot produkkan dengan W. Maka kita akan peroleh bahwa anggotanya ya, U plus V kan anggota pertamanya adalah U1 plus V1 kan ya. Tinggal kita kalikan dengan W1. Dikurangin, nah, sekali lagi ingat definisinya ya. Definisi untuk hasil kali dalam di soal yang kedua ini adalah dikurangin ya, U1V1 min U2V2. Maka juga sama konsisten. Nah, anggota kedua dari U plus V adalah U2 plus V2, anggota keduanya. Maka dikalikan dengan W2. Atau kita bisa sederhanakan, berarti di sini U1W1 ditambah V1W1 dikurangin U2W2 ya kan, dikurangin V2W2. Ini adalah hasil operasinya. Maka kita akan buktikan apakah sama nantinya dengan operasi, apakah akan sama dengan operasi U
dan W, dot produk U dengan W ditambah dengan dot produk V dengan W. Sekarang kita buktikan. Sini ya, saya tuliskan. Satu. Yang pertama adalah hasil kali dalam U dengan W. Untuk U dengan W, maka kita punya di sini adalah U1 dot W1. Dikurangin. Dan karena definisinya dikurangin, maka kita juga harus sama. U2 W2. Kemudian kita akan hitung hasil kali dalam V dengan W. Maka akan sama dengan V1 W1 min V2 W2. Sekarang kita jumlahkan ini keduanya. Kita jumlahkan. Maka kita akan peroleh hasil penjumlahannya yaitu U1 W1 min U2 W2 ditambah dengan V1 W1 min V2 W2. Nah, sekarang kita cek. Ganti warna biar kelihatan. Nah, apakah ini sama dengan operasi yang ada di sini? Kita cek. U1 W1 U1 W1 plus V1 W1 plus V1 W1 ada. Min U2 W2 min U2 W2 ada. Min V2 W2 min V2 W2. Maka hasil operasinya sama. Sehingga terbuktilah sifat aditivitas, yaitu aksioma yang kedua. Oke, sekarang kita masuk aksioma yang ketiga. Aksioma yang ketiga di sini adalah homogenitas. Homogenitas. Sekarang kita cek apakah homogenitas ini akan terpenuhi atau tidak pada soal yang kedua. Ya, tadi kita ketahui sifatnya adalah K, U, hasil kali dalam dengan V akan sama dengan skalar K dikali dengan hasil kali dalam U dengan. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Ya. K dikali U dulu. Ini sudah sepakat tadi kan ya. K dikali U, maka kita akan punya K U1, K U2 anggotanya. Nah, sekarang kita hasil kali dalamkan KU ini dengan V. Maka kita akan punya yaitu K U1 dot V1 min ketika U2 dot V2. Oke, kita sudah memiliki hasil dari KU di hasil kali dalamkan dengan V. Hasilnya adalah ini. Sekarang kita cek untuk K dikali dengan U dan V. Makanya K di sini sama aja dengan K kita kalikan dengan U dot produk dengan V adalah U1 dot V1 min U2 V2. Atau kita tinggal kalikan karena skalar, yaitu K U1 dot V1 min K U2 dot V2. Nah, sekarang kita cek apakah sama hasil ini dengan hasil yang ada di sini. K U1 V1, K U1 V1 min KU2 V2 min KU2 V2. Maka hasilnya sama. Sehingga aksioma yang ketiga untuk sifat homogenitas ini terpenuhi. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke aksioma yang keempat. Aksioma yang keempat adalah positivitas. Positivitas. Apakah ini terpenuhi? Ya, tadi kita ketahui bahwa ada dua definisi untuk sifat positivitas, yaitu hasil kali dalam U dengan U ini akan lebih besar daripada 0. Ya, untuk semua nilai U-nya anggota dari R2. Kemudian
hasil kali dalam U dengan U ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika semua anggota U-nya adalah 0, ya. Sekarang kita cek, ya. Kita ketahui bahwa hasil kali dalam U dengan U kita peroleh di sini adalah U1 dot U2 min, ya, karena definisinya di soal nomor 2 adalah min, ya, yaitu V2, ya, U2 maksud saya U2 ini adalah U1 dot U1, maaf ya, ini U1 dot U1 min U2 dot U2. Atau saya bisa tuliskan di sini adalah U1 kuadrat min U2 kuadrat. Nah, ini adalah hasil kali dalam vektor U dengan vektor U. Nah, sekarang apakah terpenuhi untuk yang pertama, ya, yaitu definisi yang pertama bahwa lebih besar sama dengan 0 untuk semua nilai U-nya. Kalau misalkan kita ambil contoh U1-nya, yang anggota U-nya, vektor U anggotanya adalah 0,0, ya, maka kita masukkan kebersamaan 0 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan 0. Terpenuhi, ya. Kalau misalkan kita ambil contoh 1,0, maka 1 kuadrat min 0 kuadrat sama dengan 1. Terpenuhi. Kenapa? Karena diminta dia lebih besar daripada 0. Sekarang bagaimana kalau nilai U1-nya 0, nilai U2-nya yang 1? Maka 0 kuadrat min 1 kuadrat. Hasilnya adalah minus 1. Sehingga tidak terpenuhi untuk lebih besar daripada 1. Artinya saat nilai U1-nya, ya, itu lebih kecil daripada U2, maka hasil operasinya akan menghasilkan nilai negatif. Negatif atau kurang dari 0. Sehingga tidak akan memenuhi dari aturan hasil kali dalam U dan U lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk aksioma positivitas ini tidak terpenuhi, ya. Artinya kalau satu aja tidak terpenuhi dari keempat aksioma, ya, maka R2, sehingga kita bisa tarik kesimpulan bahwa R2, ya, dengan definisi hasil kali dalam U dot V tadi adalah U1 dot V1 min U2 dot V2, ya, ini bukanlah sebuah ruang hasil kali dalam. Karena hanya satu aksioma yang tidak terpenuhi. Oke, baik. Itu aja mungkin untuk 4 sifat aksioma pada ruang hasil kali dalam. Terima kasih, semoga bermanfaat.